Bayangkan jika lembur bukan lagi soal pulang malam, tapi soal hidup atau mati. Di Jepang, tekanan kerja yang ekstrim pernah melahirkan sebuah kata yang mengerikan, karoshi, artinya mati karena bekerja, sebuah istilah yang muncul karena terlalu banyak orang kehilangan nyawa akibat pekerjaan mereka. Kita hidup di dunia yang memuja kerja keras. Sejak kecil kita diajarkan bahwa semakin keras kita bekerja, semakin baik hidup kita nanti. Guru mengajarkan pentingnya disiplin, orang tua mengajarkan pentingnya mencari pekerjaan yang stabil. Perusahaan menjual mimpi tentang karir, promosi, dan kesuksesan. Media sosial dipenuhi orang-orang yang bangun jam 5 pagi, bekerja tanpa henti, lalu memamerkan pencapaian mereka. Perlahan, kita tumbuh dengan satu keyakinan yang sama, bahwa bekerja lebih keras selalu merupakan hal yang baik. Tapi bagaimana jika keyakinan itu dibawa terlalu jauh? Bagaimana jika suatu masyarakat mendorong manusia bekerja sampai melewati batas fisik dan mentalnya sendiri? Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana jika semua itu dianggap normal? Ketika orang membayangkan Jepang, mereka membayangkan negara yang nyaris sempurna, kereta yang selalu tepat waktu, jalanan yang bersih, teknologi yang canggih, kota yang aman, masyarakat yang disiplin. Jepang sering dianggap sebagai contoh bagaimana kerja keras bisa mengubah sebuah negara menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dan memang benar, setelah Perang Dunia Kedua, Jepang bangkit dengan kecepatan yang luar biasa. Dari negara yang hancur menjadi salah satu ekonomi terbesar di planet ini. Tapi di balik semua pencapaian itu, ada harga yang tidak pernah masuk ke dalam brosur wisata. Ada harga yang dibayar oleh jutaan pekerja biasa, harga yang dibayar dengan waktu, kesehatan, keluarga, dan bagi sebagian orang, nyawa mereka sendiri. Untuk memahami karoshi, kita harus memahami satu hal yang sangat penting. Karoshi bukan muncul karena orang Jepang malas, justru sebaliknya. Karoshi lahir karena masyarakat Jepang terlalu menghormati kerja keras. Sampai begitu menghormatinya, sampai mereka mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara dedikasi atau pengorbanan diri. Setelah perang, Jepang membutuhkan pertumbuhan ekonomi secepat mungkin. Perusahaan menjadi simbol kebangkitan nasional. Bekerja bukan hanya soal mencari uang. Bekerja dianggap sebagai kontribusi terhadap masa depan negara. Generasi demi generasi tumbuh dengan keyakinan bahwa loyalitas kepada perusahaan adalah sebuah kehormatan. Perlahan muncullah sosok yang kemudian menjadi simbol dunia kerja Jepang, salaryman. Salaryman adalah gambaran pekerja ideal Jepang. Pria berjas yang berangkat pagi buta, pulang larut malam, dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk perusahaan. Ia tidak mengeluh, ia tidak mempertanyakan atasan. Ia selalu siap bekerja lebih lama jika dibutuhkan. Dalam budaya Jepang, sosok seperti ini dipandang terhormat. Masalahnya, ketika seluruh masyarakat mengagungkan pengorbanan, batas antara kerja keras dan eksploitasi mulai menghilang. Pulang tepat waktu mulai dianggap tidak berdedikasi, mengambil cuti terasa seperti bentuk ketidakloyalan. Bahkan ada masa ketika banyak pekerja tetap duduk di kantor meskipun pekerjaan mereka sudah selesai, hanya karena atasan mereka belum pulang. Bayangkan itu. Kamu sudah menyelesaikan seluruh tugasmu, jam kerja sudah berakhir, tak ada alasan lagi untuk tetap berada di kantor. Tapi kamu tidak berani pulang karena takut dianggap tidak serius bekerja. Kedengarannya absurd, tapi selama bertahun-tahun, itulah realitas yang dialami banyak pekerja di Jepang. Dan ketika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari, konsekuensinya pun mulai muncul. Tubuh manusia punya batas, tidak peduli seberapa ambisius seseorang, tidak peduli seberapa besar target yang ingin dicapai, tubuh tetap membutuhkan tidur. Otak tetap membutuhkan istirahat, jantung tetap membutuhkan waktu untuk pulih dari tekanan. Tapi budaya kerja ekstrim bertindak seolah batas-batas itu tidak ada. Lembur menjadi rutinitas, akhir pekan berubah menjadi hari kerja tambahan, waktu bersama keluarga semakin berkurang. Hubungan sosial mulai hilang, banyak pekerja hanya mengenal 3 tempat dalam hidup mereka: rumah, transportasi, kantor, dan rumah. Transportasi, kantor, rumah. Transportasi, kantor. Siklus itu terus berulang sampai kehidupan terasa seperti jalur produksi yang tidak pernah berhenti. Lalu mulailah muncul kasus-kasus yang mengejutkan publik Jepang. Pekerja muda yang meninggal akibat serangan jantung setelah berbulan-bulan bekerja berlebihan, karyawan yang terkena stroke di usia produktif, orang-orang yang tampak sehat dari luar tiba-tiba tumbang karena tubuh mereka tidak lagi mampu menahan tekanan yang terus-menerus. Dan yang paling tragis, sebagian tidak meninggal karena penyakit fisik, mereka meninggal karena tekanan mental yang menghancurkan mereka dari dalam. Salah satu kasus
Kasus yang paling terkenal terjadi pada seorang karyawan muda yang berusia 20-an. Ia bekerja di perusahaan besar yang diimpikan banyak orang. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna, karir yang menjanjikan, masa depan cerah. Namun di balik semua itu, ia menjalani jam kerja yang luar biasa panjang. Lembur menjadi hal biasa. Tekanan target terus meningkat, waktu istirahat semakin sedikit, hingga pada akhirnya, kesehatan mentalnya pun runtuh. Kisah seperti ini mengguncang Jepang karena memperlihatkan sesuatu yang selama ini berusaha diabaikan semua orang, bahwa pekerjaan bisa membunuhmu. Dan disinilah letak ironi terbesar Jepang. Negara yang terkenal karena efisiensi justru menciptakan budaya kerja yang seringkali tidak efisien. Banyak pekerja menghabiskan waktu berjam-jam di kantor bukan karena produktif, tapi karena tekanan sosial. Mereka hadir secara fisik, tetapi kelelahan secara mental. Mereka duduk di depan meja, tetapi energi mereka sudah habis berjam-jam sebelumnya. Bahkan muncul fenomena yang dikenal sebagai inemuri, tidur di tempat kerja. Di banyak negara, tertidur saat bekerja dianggap memalukan. Di Jepang, dalam kondisi tertentu, hal itu justru bisa dianggap bukti bahwa seseorang bekerja sangat keras. Bayangkan betapa ekstrimnya budaya kerja tersebut sampai kelelahan menjadi simbol dedikasi. Semakin lama, masalah ini semakin sulit diabaikan. Pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi kasus-kasus individual. Mereka sedang menghadapi krisis sosial. Karena ketika terlalu banyak orang mengalami pola yang sama, masalahnya bukan lagi pada individu. Masalahnya ada pada sistem. Sistem yang memberi penghargaan kepada pengorbanan tanpa batas. Sistem yang membuat pekerja merasa bersalah ketika beristirahat. Sistem yang perlahan mengubah manusia menjadi mesin produktivitas. Namun, cerita ini tidak berhenti di sana, karena generasi muda Jepang mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat orang tua mereka pulang tengah malam selama puluhan tahun. Mereka melihat kesehatan yang memburuk. Mereka melihat keluarga yang jarang berkumpul. Mereka melihat hidup yang dihabiskan untuk pekerjaan. Dan mereka mulai bertanya satu pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah semua ini benar-benar layak? Pertanyaan itu menjadi awal perubahan besar. Banyak anak muda Jepang mulai menolak budaya kerja lama. Mereka tidak lagi tertarik mengorbankan seluruh hidupnya demi perusahaan. Mereka lebih menghargai waktu pribadi. Mereka lebih peduli pada kesehatan mental. Mereka mulai mempertanyakan definisi sukses yang selama ini diwariskan kepada mereka. Dan bagi banyak perusahaan Jepang, perubahan ini menciptakan masalah baru. Karena sistem yang selama puluhan tahun bergantung pada loyalitas ekstrim, tiba-tiba kehilangan generasi yang bersedia menjalankannya. Yang menarik, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jepang. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin banyak anak muda yang mulai mempertanyakan budaya kerja modern. Mereka melihat burnout, mereka melihat stres kronis, mereka melihat orang-orang yang mengorbankan hidupnya demi pekerjaan namun tetap kesulitan mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan mereka mulai bertanya, apakah bekerja tanpa henti benar-benar jalan menuju kebahagiaan? Mungkin inilah alasan mengapa cerita Karoshi begitu relevan. Karena sebenarnya ini bukan cerita tentang Jepang. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat mulai mengukur nilai manusia hanya dari produktivitasnya saja. Ketika seseorang tidak lagi dihargai karena siapa dirinya, melainkan karena seberapa banyak ia bisa menghasilkan. Ketika istirahat dianggap kelemahan, ketika kelelahan dianggap kebanggaan. Ketika hidup perlahan direduksi menjadi target, angka, laporan, dan deadline. Dan mungkin pertanyaan yang paling menakutkan bukanlah mengapa Karoshi bisa terjadi di Jepang. Pertanyaan yang lebih menakutkan adalah apakah dunia sedang bergerak ke arah yang sama. Karena tidak ada orang yang bangun suatu pagi dan memutuskan untuk bekerja sampai mati. Itu terjadi perlahan, sangat perlahan. 1 jam lembur tambahan, 1 akhir pekan yang dikorbankan, 1 waktu istirahat yang dilewati, 1 tekanan yang dipendam sedikit demi sedikit, sampai seseorang lupa bahwa tujuan mereka seharusnya adalah untuk hidup yang lebih baik, bukan untuk menghabiskan hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya tidak ada jabatan yang cukup tinggi, tidak ada gaji yang cukup besar, tidak ada target yang cukup penting untuk menggantikan satu hal yang tidak bisa dibeli kembali oleh siapapun, waktu hidup kita sendiri. Dan mungkin itulah pekerjaan paling mengerikan dari Karoshi, bahwa kadang-kadang seseorang bisa mendapatkan karir yang diimpikannya hanya untuk menyadari bahwa dalam prosesnya ia kehilangan kehidupan yang seharusnya dinikmati. Dan ketika sebuah negara sampai harus menciptakan kata khusus untuk menggambarkan kematian akibat pekerjaan, mungkin itu bukan hanya peringatan bagi Jepang, mungkin itu adalah peringatan bagi kita semua. Aneh memang, tapi inilah overwork di Jepang.